yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya mulai presentasi saya dengan diagnosis gangguan pendengaran pada lansia atau geriatri. Seperti kita ketahui bersama, gangguan pendengaran dialami oleh sebagian besar penduduk di dunia. WHO memperkirakan 360 juta atau sekitar 5,3% orang di dunia mengalami gangguan pendengaran. Dan 328 juta atau sekitar 91% diantaranya dialami oleh orang dewasa. Sedangkan anak-anak mengalami 32 juta atau sekitar 99% dari penduduk dunia. Menurut survei dari Multiple Center Study, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi tertinggi keempat dalam gangguan pendengaran. Berdasarkan Riskerdas 2013, prevalensi gangguan pendengaran secara nasional ada 36,6%, meliputi usia lebih dari 75 tahun, disusul kemudian usia 65 sampai 74 tahun sebesar 17%, usia 55 sampai 64 tahun sekitar 5,7%, kelompok usia kurang dari 55 tahun sebesar 6%. Gangguan pendengaran pada geriatri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan presbycusis berasal dari dua kata Yunani, yaitu presbys orang tua dan acouste atau pendengaran, sehingga presbycusis adalah penurunan pendengaran yang mengiringi proses penuaan. Ini merupakan suatu penurunan pendengaran yang terjadi pada geriatri yang berhubungan dengan proses degeneratif dengan karakteristik berupa tuli sensori neural yang terjadi perlahan-lahan, bilateral, simetris, dan dimulai pada frekuensi yang tinggi. Latar belakang di sini sebagai gangguan pendengaran pada geriatri dianggap sebagai sesuatu yang normal, sehingga dalam penata laksanaannya sering terlambat. Gangguan pendengaran pada geriatri ini adalah penting terkait percepatan gangguan kognitif, depresi, peningkatan risiko demensia, peningkatan risiko jatuh karena gangguan keseimbangan tubuh, serta peningkatan frekuensi rawat inap atau kematian dini, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup, isolasi sosial, dan penurunan aktivitas atau bahkan terjadi keapatisan bagi penderitanya. WHO 2018 mengatakan bahwa 25-40% masyarakat usia lebih dari 65 tahun. 50% masyarakat usia lebih dari 70 tahun. Dan 80% masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran lebih dari usia 85 tahun. Gejala klinis yang sering dikeluhkan oleh beberapa orang yang menderita presbycusis adalah penurunan pendengaran pada frekuensi tinggi. Misalnya, seseorang akan berusaha dengan keras untuk memahami suara wanita dan anak-anak. Atau seseorang akan berusaha menghentikan atau menghindari dari suara dari burung yang berkicau, karena ini merupakan nada yang tinggi, dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian ini terjadi pada kedua telinga, simetris dan progresif. Juga kadang disertai dengan gejala tinnitus atau berdenging. Sulit membedakan bunyi konsonan seperti kita lihat di sini karena konsonan itu berada di frekuensi yang tinggi. Jika ini dibiarkan, ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup yang akhirnya menyebabkan kepercayaan dirinya menjadi rendah, akhirnya dia mengisolasi dan terjadi depresi. Presbycusis terjadi karena multifaktorial dan merupakan kondisi yang kompleks sehingga ini membutuhkan kerjasama dari banyak bagian yang terkait. Tetapi masih belum diketahui secara pasti penyebab utamanya dan faktor risiko yang berperan seperti intrinsik, misalnya usia, jenis kelamin, penyakit gangguan metabolisme yang menyertainya, atau juga
faktor ekstrinsik, paparan bising, mungkin dia pernah bekerja atau tinggal di tempat yang bising, kemudian mengkonsumsi obat-obat yang berefek samping ototoksik, atau juga karena faktor genetik. Bisa kita lihat dari grafik di atas yang menunjukkan tingkat pendengaran rata-rata individu berusia 20, 40, 60, dan 90 tahun. Penuaan alami yang dialami semua individu dapat dipercepat karena akumulasi dari patologi selama bertahun-tahun, misalnya paparan bising yang berlebihan. Hal ini akan menyebabkan presbikusis sebelum waktunya. Dapat kita lihat di grafik di atas, individu berusia 60 tahun dapat memiliki pendengaran berusia 90 tahun. Baiklah, kita lanjutkan. Anatomi dari telinga dibagi menjadi 3 area. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Di mana gangguan pada salah satu area ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran di seluruh area. Hal ini dapat dibuktikan karena fungsi secara fisiologis, suara masuk menggetarkan membran timpani atau gendang telinga, kemudian suara diteruskan untuk dikeraskan oleh osikula, yang kemudian diteruskan ke dalam telinga bagian dalam, di mana di telinga bagian dalam ini terdapat organ pendengaran atau koklea dan organ keseimbangan atau sistem vestibuler. Yang keduanya akan menerjemahkan gerakan cairan di sekitar sel-sel rambut, baik dari suara ataupun dari gerakan kepala. Sehingga akan menjadi sinyal-sinyal saraf yang akan diteruskan ke sentral untuk pemrosesan. Gangguan pendengaran pada presbikusis dapat kita lihat di sini ada tiga mekanisme. Pertama yang terkena adalah bagian outer dan inner hair cell. Ya, outer dan inner hair cell ini dia akan mengakibatkan atrofi di sensorinya, di bagian sensorinya. Karena dia akan atrofi ini akan dimulai dari bagian basal dari koklea. Ini dapat kita lihat dari audiogram yang terjadi penurunan pada frekuensi yang tinggi. Kemudian kedua adalah bagian stria vascularis. Di sini karena adanya atrofi metabolis, ini akan mengakibatkan kerusakan pada stria vascularis. Ini dapat kita lihat dari audiogram, di mana ada penurunan perlahan dari kurvanya ya, pada frekuensi yang tinggi juga. Kemudian yang terakhir adalah yang terkena adalah spiral ganglion cell. Di sini akan terjadi atrofi dari neuralnya, di mana di sini kita dapat lihat gambaran audiogramnya bisa normal, tetapi mempunyai persepsi tutur atau persepsi bicara yang buruk, terutama di tempat yang bising. Untuk patogenesisnya, dapat kita jelaskan bahwa degenerasi fungsi dari koklea ditunjukkan pada stria vascularis, diawali dengan degenerasi pada bagian basis, lalu ke apex koklea, kemudian meluas seiring dengan bertambahnya usia. Degenerasi pada stria vascularis di sini berefek penuaan yang berefek pada potensial endolimfe yang berfungsi sebagai amplifikasi dari koklea tersebut, sehingga terjadi penurunan pendengaran. Dan selanjutnya terjadi degenerasi di sentral sebagai akibat dari hilangnya fungsi nervus auditorius yang menyebabkan penurunan pendengaran dan pemahaman tutur atau bicara yang buruk. Keterlibatan dari mekanisme molekuler ini diperlihatkan dari mutasi genetik pada DNA di mitokondria yang dipengaruhi oleh radikal bebas yang akan berakibat dari kerusakan terhadap komponen-komponen lipid pada membran sel. Juga ada pengaruh dari faktor genetik, di mana gen saraf ganglion spiral dan sel vascularis pada koklea berperan dalam terjadinya penurunan pendengaran. Beberapa klasifikasi di sini berdasarkan Crown dan
SCARCnet. Dapat kita lihat dari SCARCnet di sini ada tipe sensorik yang disebabkan oleh kerusakan sel rambut luar dan pada bagian basal koklea. Neural, adanya degenerasi dari sel ganglion yang disebabkan hilangnya serabut saraf dan jaringan saraf, di mana pada audiometri dapat kita lihat penurunan yang moderat dari ambang batas nada murni menuju ke frekuensi yang tinggi. Meskipun demikian, ini mempunyai penurunan yang lebih tajam dapat dilihat dari audiometri nada tutur. Karena memang lebih buruk hasilnya. Kemudian untuk tipe metabolik pada strial itu adanya perubahan suplai darah ke koklea yang mengakibatkan jaringan koklea menebal sehingga terjadi penyumbatan kapiler. Akhirnya suplai nutrisi yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi sel-sel terganggu. Sehingga terjadi perubahan potensial listrik koklea dan akhirnya terjadi atrofi stria vascularis. Di sini dapat dilihat gangguan pendengaran dengan progresif lambat dengan audiogram menyesuaikan, tapi terdapat diskriminasi tutur yang lebih baik. Perubahan mekanisme yang terakhir, tipe yang terakhir adalah mekanik atau koklear, di mana terdapat perubahan pada mekanisme koklea yang disebabkan oleh penebalan dan kekakuan dari membran basiler. Ya, ini akibat dari perubahan degeneratif. Pada gambaran audiogramnya terjadi penurunan secara bertahap, terutama pada frekuensi yang tinggi. Pada gambaran audiometri dapat kita lihat untuk yang sensoris, tipe sensoris ini terjadi sloping ya, pada frekuensi nada tinggi menurun ya. Kemudian yang neural ini hampir sama dengan sensoris, tapi ini nanti dapat dibedakan dengan audiometri tutur yang mana pada neural ini mempunyai deskripsi tutur yang buruk. Kemudian metabolik di sini kita lihat mulai dari frekuensi yang rendah hampir datar ya, flat, tetapi dia masih mempunyai diskriminasi tutur yang baik. Kemudian yang terakhir adalah mekanik konduktif koklear. Di sini ada gradually atau berjenjang untuk penurunannya pada frekuensi yang tinggi, dan ini untuk diskriminasi tuturnya mengikuti sesuai dengan grafik ini. Penuaan, sesungguhnya penuaan pada gangguan pendengaran ini ada terjadi karena adanya pemrosesan di sistem auditori dan sistem sentral nervousnya yang tidak efisien saat ada rangsangan suara, sehingga ini akan menyebabkan pemahaman ucapan yang buruk, sehingga kognisi yang rendah dapat terjadi input sensorik yang berkurang. Inilah mengapa orang dewasa yang lebih tua dengan ketajaman pendengaran yang sama dapat dilihat dari audiometri nada murninya berbeda dalam persepsi bicara, terutama dalam suasana bising. Penegakan diagnosis bisa kita lihat di sini ada beberapa tahap, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis ini ada panduannya sebenarnya untuk mengarahkan bahwa memang orang tersebut mengalami gangguan pendengaran terkait usia. Beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan, misalnya apakah orang tersebut melihat televisi dengan suara yang keras, kemudian tidak mendengar suara burung ataupun belalang dengan baik, kemudian mungkin dia sulit memahami pembicaraan dengan temannya di saat dalam bis yang bergerak. Kemudian atau setelah itu kita juga bisa menilai dengan hearing handicap inventory on the elderly screening.
Misalnya dengan beberapa pertanyaan dan melihat bagaimana aktivitasnya, apakah dia merasa minder ya bertemu dengan banyak orang, merasa frustasi untuk bicara dengan anggota dalam keluarganya, kemudian dia juga merasa kesulitan untuk memahami seseorang yang berbicara dengan berbisik, karena bisik merupakan nada-nada yang dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, kita lihat yang pertama ya memang segera mungkin diperiksakan ke dokter. Nah, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik, diantaranya adalah dengan otoskop untuk menilai bagaimana telinga luar, tengah, apakah mempunyai bermasalah, sehingga mengakibatkan bertambah buruknya gangguan pendengaran di usia lanjut. Kemudian bisa dengan secara sederhana menggunakan garpu tala dan tes fisik. Secara kasar dengan tes fisik ini dan garpu tala ini dapat membedakan jenis dan derajatnya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang akurat, kita menggunakan audiometri, nada murni, dan nada tutur. Untuk nada murni di sini, kita dapat lihat sesuai dengan pembagian tadi, yang sensori, adanya sloping, yang kemudian neural, ini juga menurun secara gradual atau bertahap. Kemudian ini cochlear konduktif, ini strial, cochlear konduktif atau mekanik. Di sini dapat lihat secara bergradual menuju ke frekuensi yang tinggi. Dan terakhir adalah strial atau terdapat metabolis strial. Ya. Di sini kita melihat gambaran audiometrinya. Nah, di sini dapat kita lihat laki-laki dan wanita mengalami penurunan pendengaran terkait dengan usia. Nah, yang seperti saya katakan di depan, adanya pemeriksaan penunjang dengan audiometri tutur, ini itu dilakukan untuk melihat pada penderita yang sulit memahami pembicaraan pada lingkungan yang bising. Lawan bicara berbicara dengan cepat, dia sulit mengikuti. Saat berbicara dengan beberapa orang sekaligus, dia sulit untuk memahami. Kemudian dia juga akan ketinggalan bicara saat lawan bicara memiliki aksen asing. Hasil pemeriksaan tutur audiometri ini dapat untuk memperoleh gambaran ketulian secara kuantitatif dengan kita menilai SRT-nya. Kemudian juga kita dapat mengetahui kemampuan pendengaran penderita dengan membedakan bermacam-macam kata yang kita ujikan. Seperti kita lihat di sini audiometrinya, nada murni menunjukkan SNHL yang simetris pada frekuensi tinggi. Kemudian audiometri tuturnya juga berkorelasi mengikuti dari hasil audiometrinya, juga mengalami penurunan. Nah, seperti ini yang warna audiometri tutur yang warna hitam ini bisa mencapai 100%, tetapi yang warna biru ini tidak bisa mencapai 100%, hanya 70%. Nah, disinilah ini mengalami kesulitan dalam memahami bicara atau persepsi tuturnya. Untuk diferensial diagnosisnya memang ada beberapa yang hampir mempunyai gejala yang sama, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, terdapat perbedaan. Tata laksananya dengan alat bantu dengar, tujuan dari tata laksana ini sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian jika memang dengan alat bantu dengar tidak bisa menolong, bisa kita lakukan implan koklea, memproses suara, serta defisit kognitif terkait usia. Kemudian juga tidak lupa kita melakukan rehabilitasi terhadap pendengarannya dengan manajemen sensorik, instruksi, pelatihan persepsi, konseling,
karena ini melibatkan beberapa banyak bagian yang terkait. Konseling ini sangat penting, sangat perlu. Sehingga rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi terhadap orang lain karena adanya gangguan pendengaran. Prognosisnya adalah presbikusis bersifat progresif, memang bersikap progresif, semakin lama akan semakin memburuk. Tetapi jangan khawatir, ini dapat dikendalikan. Dan jika deteksi di awalnya lebih baik, mungkin akan lebih bisa dicegah untuk penurunan pendengarannya. Terima kasih. Ini dari saya. Salam sehat, selamat Hari Pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.